Audio Jungle. Audio Jungle. Teman-teman, ikuti petunjuk ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk mama dan papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju yang rapi dan sopan seperti Jimit. Yang ketiga, siapkan Alkitab, juga catatan jika diperlukan. Yang keempat, jangan lupa persembahannya dan celengannya. Dan yang terakhir, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Bosan aku. Kesel. Masa di rumah terus? Mama papa diajak keluar juga gak mau. Terus hujan lagi setiap hari. Kesel. Aduh, Cimit, ada apa sih? Kok kakak dengar ada yang marah-marah? Kenapa sih? Aku bosan di rumah terus, Kak. Kenapa memangnya? Aku kesel. Mama papa aku ajak keluar gak mau. Ya, memang harus gitu. Kamu harus dengar apa kata mama papa ya. Kalau mama papa ngelarang kamu keluar, ya kamu jangan keluar. Mendingan sekarang gini deh, kita ikut ibadah online IMPA ya. Ayo. Ayo. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali hari ini Kak Sarce Dan Kak Ance, bertemu lagi bersama adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kakak mengundang kita semua untuk berdiri. Ayo, kita berdiri semua. Mama, papa yang ada juga berdiri. Nah, kita akan masuk di dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam saat teduh. Selesai. Adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sumber bata bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sumber bata bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kakak akan mengajak kita dulu
untuk masuk di dalam doa pembukaan. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah yang pengasih dan penyayang, terima kasih untuk hari ini. Engkau boleh mengizinkan kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mari Bapa Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah ibadah ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi ya, dengan lagu Allah Adalah Kasih. Silahkan duduk adik-adik. Nah, kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Jessica. Dan adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Siapa Bikin Bunga. Adik-adik, selamat pagi, shalom. Tadi kita sudah sama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 35 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Yesaya pasal 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus.
Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, adik-adik belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa. Yang kedua, bersama dengan Tuhan Yesus, adik-adik dapat mengalami hal-hal yang baik, keadaan yang baik. Dan yang ketiga adalah dalam keadaan buruk pun, adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum kita semakin lanjut membahasnya, kita harus meneliti dulu nih bacaan kita hari ini. Di Yesaya pasal 35 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 ini menuliskan tentang bangsa Israel yang terancam adik-adik oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Asyur. Kenapa ya? Nah, pada saat itu bangsa Asyur ingin memperluas daerah kekuasaannya. Bangsa Israel menjadi ketakutan adik-adik. Dalam situasi yang seperti itu, bangsa Israel sangat menginginkan adanya jalan keluar. Mereka berharap adik-adik ada jalan keluar, ada solusi dari masalah yang mereka hadapi. Tapi mereka bukan malah mengandalkan Tuhan, mereka malah mengandalkan bangsa Mesir. Dan di pasal 35 yang kita baca ini, itu menggambarkan secara jelas bagaimana keadaan, bagaimana situasi dan kondisi bangsa Israel pada saat itu. Seperti gurun, padang menjadi kering, kemudian tangan mereka tuh menjadi lemah lesu, lutut mereka goyah. Jadi digambarkan secara jelas bahwa bangsa Israel ini dalam keadaan yang patah semangat adik-adik. Mereka menjadi bangsa yang tawar hati, mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Dalam keadaan yang seperti itu, ada seorang nabi adik-adik, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya datang dan memberikan kabar sukacita untuk bangsa Israel. Kabarnya apa ya adik-adik? Nah, kabarnya kita bisa baca dari Yesaya pasal 35 ayat yang keempat. Kakak akan bantu membacakan. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dengan demikian bangsa Israel diberi pengharapan, diberikan suatu kabar sukacita yang mendatangkan kebahagiaan, yang membuat bangsa Israel mengerti, oh ternyata yang namanya penyelamatan itu tidak bisa dengan usaha kita sendiri, melainkan hanya dari Allah, bukan dari usaha kita, bukan dari bantuan bangsa lain. Seperti itu ya. Dan Tuhan Allah memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan seperti yang kata-kata di bawah ini. Yang pertama, ada kesembuhan secara fisik, secara jasmani. Orang buta dicelikkan, mereka kembali bisa melihat. Kemudian orang yang bisu, mereka bisa bersorak-sorai adik-adik. Orang-orang lumpuh, mereka bisa kembali berlompat-lompat seperti rusa. Kemudian alam yang indah. Alam yang tadinya gersang sekali, menjadi berumput hijau. Tanah yang tadinya kering, ada air, ada sumber air. Kemudian di tempat yang serigala berbaring, itu menggambarkan situasi yang penuh dengan ketakutan, itu menjadi tumbuh
ada tebu dan pandan, artinya itu bisa menjadi lahan pertanian. Ada juga jalan raya disebut Jalan Kudus, artinya itu adalah jalan hidup orang-orang kudus. Kemudian orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke kota Sion atau Yerusalem. Jadi kegirangan, sukacita itu memenuhi kehidupan mereka adik-adik. Yang namanya kedukaan, keluh kesah itu udah menjauh dari kehidupan mereka. Jadi tentunya kabar ini sangat mendatangkan sukacita tentang pembebasan, tentang keselamatan yang sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, apalagi dalam keadaan mereka ketakutan pada saat itu kan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin muncul di pertanyaan, lalu apakah yang harus dilakukan ketika kita menghadapi kondisi buruk? Nah, kakak akan kasih tahu caranya. Ada 2 cara. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam hidup pasti ada yang namanya kesusahan. Tapi kesusahan itu bisa terjadi karena kemalasan, keterbelakangan, atau karena mungkin ada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, gunung meletus, dan lain-lain. Tapi ingat adik-adik, hari ini kita belajar dalam situasi apapun, baik atau buruk, Tuhan Yesus kita itu tetap baik adik-adik. Tuhan Yesus tidak ingin kita sebagai anak-anaknya mengalami hal-hal buruk. Tapi kalaupun adik-adik mengalami kondisi yang kurang baik, ingat, Tuhan selalu merancangkan yang baik. Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik untuk adik-adik. Karena itu dalam situasi apapun, adik-adik harus selalu berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan tentunya. Dalam keadaan yang tidak baik atau susah, adik-adik pasti membutuhkan jalan keluar seperti bangsa Israel. Mereka butuh solusi. Nah, pertolongan itu hanya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mampu menyelamatkan serta memberikan sukacita yang sesungguhnya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam situasi apapun. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu bisa lewat siapapun. Bisa lewat orang tua, guru, teman, dan yang lain-lain. Adik-adik juga harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang mengubah situasi buruk menjadi baik. Contohnya, mungkin dalam mata pelajaran tertentu kalian merasa sulit untuk memahami. Nah, adik-adik berusaha untuk tanya kepada orang tua, kepada guru, atau kepada teman-teman yang lebih mengerti. Sehingga adik-adik juga, oh iya, bisa mengerti mata pelajaran yang sulit ini. Seperti itu ya. Kebahagiaan sesungguhnya bukan oleh keadaan, bukan karena keberadaan kita juga, tetapi oleh karena sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini kalau kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam situasi yang kurang baik pun, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu di hari ini yang boleh mengingatkan kami, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, untuk kami selalu memahami bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam keadaan baik ataupun buruk dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu memohon pertolongan daripada Tuhan, bukan kepada orang lain, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Karena kami tahu bahwa Tuhan sendirilah yang senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa,
untuk sekolah kami masing-masing. Berkati kami yang sedang bersekolah, yang mungkin sedang menjalani ujian akhir semester. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami hikmat, memberikan kami akal budi, memberikan kami kepintaran, daya ingat yang terbaik, supaya kami dapat mampu menyelesaikan soal-soal ujian dengan baik. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kesehatan, supaya kami boleh tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fit. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati dalam usaha dan kerjanya, orang tua kami yang masih harus bekerja keluar rumah. Biarlah Tuhan mau senantiasa menjagai orang tua kami, senantiasa melindungi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Bersyukur juga untuk Opa dan Oma yang masih Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kesehatan sampai hari ini. Berkati mereka di hari tua mereka. Jaga dan lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan mau senantiasa menyertai bangsa kami. Dan kami berdoa untuk keadaan-keadaan yang terjadi di bangsa Indonesia, permasalahan yang terjadi boleh segera teratasi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon, hanya kepadamu kami berdoa. Kami mohon ampun Tuhan atas tindakan kami yang membuat hati Tuhan Yesus sedih dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami. Ajarlah kami semakin hari, semakin boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan yang boleh Tuhan Yesus berikan untuk kehidupan kami. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini, dan kami berdoa sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur. Adik-adik siapkan celengannya, persembahannya. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu apakah? Aku bawa. Oke. Mari adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, karena kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu bahwa semua yang kami berikan ini berasal daripada-Mu. Walaupun masih jauh dari sempurna, tapi kami mohon Tuhan, Engkau menerima dan melayakkan persembahan syukur kami ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah hampir selesai. Jangan lupa, minggu depan kita bertemu lagi. Kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan kita sama-sama memuji Tuhan. Kita masuk di dalam lagu terakhir, Yesus pokok dan kita carangnya. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk subscribe, Like and share. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.